Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vikitan Interior. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang tukang-tukang pemalas. Kesalahan dari tukang pemalas ketika menyambung tembok rumah pada saat menambah ruangan pada bangunan yang sudah ada. Itu teman-teman bisa lihat di video saya ini, dan teman-teman harus nonton sampai selesai karena kesalahan ini kelihatan simple dan sederhana, tetapi sangat berpengaruh terhadap bangunan yang teman-teman akan tambahkan atau ruangan yang akan teman-teman tambahkan pada bangunan teman-teman sebelumnya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan ke saya di video-video sebelumnya. Karena video kali ini juga masih berhubungan dengan struktur bangunan, oleh karena itu saya memilih video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini berhubungan dengan dua video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul kesalahan dari tukang pemalas ketika menyambung tiang atau kolom cakar ayam, dan video kedua yang berjudul solusi dari kesalahan tukang pemalas saat mengikat tiang cakar ayam. Banyak yang protes ketika saya mengatakan bahwa kelebihan 1 meter itu adalah yang ideal, karena pada umumnya dan menurut pengalaman mereka cukup melebihkan 40 cm saja, itu sudah sangat kuat. Nah, saya jawabnya seperti ini teman-teman. Teman-teman harus simak video ini baik-baik, jangan di skip. Pingin sekali saya nunjukin standar pada buku, cuma itu jadinya terlalu panjang dan terlalu ribet, dan akhirnya kita seperti kuliah. Kita buat saja secara logikanya teman-teman. Ketika teman-teman cuma melebihkan 40 cm besi beton untuk menjadikan itu sambungan tiang atau kolom selanjutnya, teman-teman bayangin sendiri ya, 40 cm. Nah, 40 cm seumpama teman-teman menggunakan jarak ring itu 12 atau 15 cm, otomatis teman-teman hanya dapat 3 ring. Kalau teman-teman masih belum menggunakan cara yang saya pakai, yaitu jaraknya diperapat. Seandainya jarak diperapat menjadi 7,5 cm, itu pun teman-teman hanya dapat sekitar 6 ring. Kira-kira itu kuat atau tidak bisa menopang sisa kolom atau tiang untuk satu lantai yang begitu besar atau 2 lantai, itu kira-kira kuat tidak? Teman-teman bisa lihat di video kayak ini. Nah, kenapa tiang itu bisa patah? Itu memang ada banyak faktor, tapi salah satu faktor yang menunjang itu adalah sambungan besi. Itu karena ketika mereka menyambungnya itu tidak kuat dan terlalu pendek. Jadi minimal yang saya kasih sambungan besi itu adalah 1 meter. Jadi 1 meter itu untuk mengikat besinya itu lebih banyak ringnya, jadi lebih kuat. Banyak sekali kasus terjadi seperti gambar ini ya teman-teman. Tiang patah, memang tidak semuanya, tapi bisa saja teman-teman menjadi salah satu orang yang mendapat kasus seperti ini seandainya menggunakan sambungan yang salah. Karena kondisi tanah dan struktur tanah pada setiap daerah itu berbeda. Mungkin sambungan itu aman ketika teman-teman berada di tanah yang sangat padat, tetapi bagi tanah yang cukup lunak dan ada daerah tertentu yang pergeseran tanahnya sangat terasa atau sangat keras, atau daerah-daerah yang punya gempa bumi yang sering gempa atau yang sering terjadi angin topan, resiko ini sangat kuat bisa terjadi ke teman-teman apabila teman-teman salah memberikan sambungan besi beton tersebut. So, jadi kembali ke teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang sudah terlanjur buat sambungan seperti itu,
gunakan cara yang saya kasih pada video yang berjudul solusi dari kesalahan tukang pemalas saat mengikat besi beton. Linknya semua sudah saya taruh di keterangan ya, description. Jadi teman-teman harus nonton video tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua, banyak sekali yang berkomentar atau chat pribadi ke saya bahwa itu bukannya salah arsitek atau keteledoran dari klien atau customer. Perlu saya tekankan ke teman-teman ya, kalau bilang itu keteledoran dari customer atau klien, saya sangat tidak terima. Karena begini, customer atau klien memakai kita, jasa tukang, kepala tukang, itu dia anggap kita profesional. Dan karena dia tidak mengerti, oleh karena itu kita sebagai tukang profesional atau sebagai kontraktor atau konsultan diwajibkan mengedukasi klien. Jadi jangan menjadikan ketidaktahuan klien atau yang disebut keteledoran klien itu jadi lahan kita untuk mengeraup keuntungan lebih ya, atau membuat kita lebih mudah tetapi resikonya tuh mereka yang tanggung. Itu saya tidak setuju. Oleh karena itu kita wajib mengedukasi klien. Apabila cara klien itu salah, kita wajib memberitahukan kepada mereka. Memang klien adalah raja, tetapi kita adalah pekerjanya dan kita wajib memberitahukan yang benar. Kesalahan yang kedua, mereka menganggap bahwa itu kesalahan arsitektur. Nah, arsitek bisa saja salah memberikan ukuran besi dan lain-lain, karena sebagai tukang itu mengikuti gambar. Tetapi perlu teman-teman ketahui, ada beberapa gambar arsitektur yang mungkin salah dibaca oleh teman-teman tukang sekalian. Misalnya seperti contoh detail pondasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat di gambar. Mereka selalu menggambar pondasi, setelah itu besi betonnya keluar, tetapi ada potong titik-titik ini. Itu yang dimaksud, bukan besinya dipotong di situ. Itu dia karena cuma fokus ke detail pondasi, tidak mungkin dengan gambar area kecil dia bisa menggambar tiangnya lurus gitu. Itu dia menunjukkan detail pada pondasinya, bukan pemotongan pada tiangnya, batangan tiangnya. Jadi perlu teman-teman ketahui itu. Terus seandainya kalau klien tidak menggunakan jasa arsitektur, berarti kita sebagai tukang atau sebagai kepala tukang bertanggung jawab penuh terhadap bangunan tersebut. Karena tidak kita pungkiri ya, tidak perlu kita pungkiri, tidak sedikit orang di Indonesia bangun rumah tanpa menggunakan jasa arsitektur. Kenapa? Menurut mereka bisa lebih menghemat, karena nilai jasa untuk penggambar konsultan itu tidak murah ya. Teman-teman yang sebagai jasa arsitek itu paham, jasa untuk arsitek itu tidak murah. Untuk konsultan, perencana itu tidak murah. Oleh karena itu, untuk menghemat biaya, biasanya para customer jarang untuk menggunakan jasa tersebut. Jadi mereka langsung pada mandor atau kepala tukang gitu. Jadi mereka langsung diskusi. Oleh karena itu, sebagai kepala tukang yang profesional, dia harus memberikan edukasi. Oke? Pertanyaan ketiga, ada yang bertanya ke saya bahwa apabila kita udah terlanjur melebihkan besinya itu 5 meter atau sekian, karena kita hanya bangun dulu lantai satunya, misalnya lantai 2-nya itu 5 tahun lagi, apakah besi yang sudah kita tinggalin sekian, misalnya 5 meter itu apakah tidak karat atau rusak? Alangkah lebih baiknya apakah kita tidak meninggalkan 1 meter itu aja, jadi kita tidak banyak ruginya. Nah, sekarang saya tanya teman-teman ya, bedanya apa teman-teman ninggalin 5 meter atau 1 meter? Istilahnya langsung lepas full untuk lantai 2 dengan 1 meter. Rusak? Ya tentu saja tidak. Seandainya rusak misalnya, kita logika, kalau rusak 5 meter bisa rusak. Kalau begitu teman-teman ninggalin 1 meter pun itu dia bisa karat dan rusak. Dan seandainya besi yang
cuma 1 meter karat atau rusak, gimana dia bisa menopang besi baru yang panjangnya 5 meter atau 4 meter sesuai dengan tinggi bangunan? Sambungannya aja sudah kropos kok, gimana dia bisa menahan yang baru? Ya kan? Nah, jawabannya tentu saja tidak rusak, gitu, teman-teman. Tidak mungkin besi itu gampang rusak hanya karena air seperti itu. Dengan kondisi besi di zaman modern seperti ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang ragu atau takut bahwa nanti besi itu rusak, ya sudah, besi yang sudah lewat, sudah di lewat panjang itu, ya cukup teman-teman balut dia dengan plastik. Otomatis kan walaupun hujan air apapun dia tidak terkena. Simpel kan? Masih pada pertanyaan ketiga, ketika teman-teman hanya bangun lantai satunya dulu udah dicor plat, terus 5 tahun lagi baru teman-teman bangun. Perlu teman-teman ketahui, sekuat apapun cornya teman-teman atau cor platnya teman-teman, sekuat apapun, dalam kurun waktu tertentu, entah 3 tahun, 3,5, 4 tahun, mungkin 5 tahun, itu pasti air hujan akan menembus sampai ke bawah plafon lantai 1, sehingga gampang rusak. Tidak mungkin teman-teman, ketika teman-teman sudah cor plat di atas tembok, cor tersebut tidak akan merembes. Oleh karena itu, saya sarankan ketika teman-teman sudah bangun lantai 1, secepatnya teman-teman tidak harus bangun lantai 2-nya dulu, tapi minimal tiangnya teman-teman berdirikan terlebih dahulu, dan teman-teman buat atap untuk lantai 2-nya duluan, sehingga hujan dia bisa menahan air tersebut. Air tersebut tidak sampai merembes ke lantai 1. Percaya tidak percaya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dari air. Pelan tapi pasti dia akan merembes itu cor-coran. Nah, itu 3 pertanyaan yang telah saya jawab. Masih banyak pertanyaan yang akan saya jawab di video, tetapi di video berikutnya, karena kita harus masuk ke inti dari video tersebut, yaitu kesalahan dari tukang pemalas saat menambah ruangan atau bangunan di bangunan yang sudah ada. Teman-teman bisa lihat di ilustrasi video saya berikut. Oke? Jadi teman-teman jangan skip video ini. Teman-teman harus lihat video ini secara keseluruhan, sehingga teman-teman tidak salah menangkap maksud dan tujuan yang saya kasih. Karena apabila teman-teman setengah-setengah menangkap video dan maksud yang saya kasih, malah teman-teman bisa menimbulkan persepsi baru yang kadang bisa berbahaya buat teman-teman. Oke, kita masuk ke videonya. Nah, teman-teman bisa lihat di video ilustrasi saya tadi. Tentu saja kita ketika menyambung rumah atau menambah bangunan dari bangunan yang sudah ada, kita butuh tiang lagi, pondasi lagi, dan slope lagi. Tetapi yang ingin saya bahas kesalahannya adalah ketika mereka memasang pasangan batu bata dari bangunan tersebut. Teman-teman bisa lihat dari tukang-tukang pemalas, mereka akan langsung memasang batu bata itu sesuai dengan tinggi bangunan tanpa ada sambungan apapun yang mengikat batu bata tersebut.
Malah mereka cuma memahat sedikit tembok atau plesteran atau mungkin cor-coran itu sedikit agak ke dalam, terus mereka naikin batu batanya. Alasannya biar sebagai pengikat. Nah, itu letak kesalahan dari tukang pemalas. Kenapa? Ketika teman-teman langsung menaikkan batu bata tanpa pengikat apapun, resikonya batu bata tersebut atau tembok tersebut bisa retak atau lepas dari bangunan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video saya yang satu ini, ketika tukang-tukang pemalas itu melakukan kesalahan seperti yang saya sebutkan. Nah, teman-teman udah lihat kan video tadi? Itu salah satu resiko terbesar ketika teman-teman tidak ada pengikat sama sekali terhadap tembok sambungan bangunan baru dengan bangunan lama. Tembok tersebut bisa terlepas. Nah, dari resiko itu muncul resiko-resiko lainnya yang merugikan teman-teman. Risiko berikutnya adalah plafon teman-teman itu juga ikut pecah dan rusak. Karena apa? Tembok itu kan bergerak, sedangkan plafon, kuda-kuda plafon tersebut itu terikat pada tembok tersebut. Sedangkan rangka sebelahnya ke tembok yang sudah bangunan pertama, rangka sebelahnya ke tembok bangunan baru. Begitu tembok itu bergerak, retak, plafon tersebut akan langsung merenggang, pecah. Ruginya sudah dua kan. Nah, video tadi itu dari salah satu customer kita, keluhan customer kita yang dia bangun sambungan rumahnya di tukang-tukang pemalas tersebut. Akhirnya ketika dia konsultasi ke kita, mau tidak mau kita harus merenovasi rumah tersebut. Ya untungnya buat kita, karena apa? Kita dapat pekerjaan. Pekerjaan yang kita dapat bukan cuma tentang renovasi tembok, otomatis plafonnya juga kita perbaiki. Risiko ketiga, apabila teman-teman sudah pasang interior, wallpaper dan lain-lain, itu juga ikut rusak. Cat, teman-teman harus ngecat lagi. Risiko keempat terburuk, bisa saja tembok itu roboh. Nah, ini kesalahan kecil ya, sepintas, karena bagi tukang-tukang pemalas menganggap itu aman kok. Tetapi resiko itu sangat besar. Kelihatannya karena kesalahan kecil, tapi resiko yang teman-teman dapat di kemudian hari itu sangat besar. Tukang-tukang yang sudah kerja ya sudah, teman-teman tidak mungkin datang minta pertanggungjawabannya mereka kan. Toh teman-teman udah pakai. Karena apa? Ketika dia lepas itu tidak mungkin teman-teman pakai 1 bulan langsung lepas, langsung panggil. Dia pasti butuh proses. Nah, teman-teman harus ketahui, saya tekankan lagi, tanah di muka bumi ini itu pasti bergerak, walaupun kerasa dan tidak kerasa itu dia akan bergeser sedikit demi sedikit. Nah, apabila bangunan itu tidak menyatu, pasti terjadi resiko kayak tadi. Oke, kita masuk ke solusinya. Teman-teman pasti bertanya, loh terus kalau begitu solusinya gimana? Caranya gimana kalau kita ingin menyambung? Nah, kita bahas dulu solusi apabila sudah terjadi retak tersebut. Otomatis teman-teman harus bobol lagi tembok tersebut. Dan kita buat solusi lain. Setelah teman-teman bobol, teman-teman masuk 2 solusi yang saya berikan. Ada alternatif pertama dan alternatif kedua. Mana yang teman-teman rasa ingin teman-teman pakai? Ini juga berlaku buat teman-teman yang baru mau menyambung bangunan atau menyambung
bangunan baru terhadap bangunan lama berlaku. Cuma bedanya kalau yang solusi teman-teman harus bongkar dulu, sedangkan bangunan baru kan teman-teman langsung membangunnya dengan cara yang saya pakai, dengan dua alternatif ini. Nah, untuk alternatif pertama teman-teman harus melihat ilustrasi berikut. Kita masuk ke videonya. Nah, teman-teman udah lihat video ilustrasi saya tadi. Untuk alternatif pertama, ketika teman-teman ingin menyambung bangunan lama dengan bangunan baru, atau membuat bangunan baru ditambahkan ke bangunan lama, ketika teman-teman sudah membuat fondasi dan slope, ketika teman-teman mau menaikkan batu merah, teman-teman harus memahat ulang cor-coran beton atau tiang tersebut sehingga ketemu pada tulangan besi tersebut. Tapi bukan dipahat semua ya, tetapi di jarak dari slope naikin mungkin setiap 1 meter maksimal atau setiap 90 cm. Teman-teman harus pahat sampai di tulangan dan masukin besi, satu batang besi tulangan, dan dikaitkan dengan tulang bagian dalam dan dikeluarkan 1 meter ke arah tembok yang mau teman-teman pasangin batu merah. Itu sebagai pengikat terhadap batu merah tersebut. Teman-teman bisa lihat di video tadi yang saya tandai dengan tanda merah, itu tulangan tambahan. Itu untuk alternatif pertama. Dan juga kalau untuk solusi yang sudah terlanjur seperti itu dan sudah terlepas, mau tidak mau teman-teman bongkar lagi tembok yang di sekitar lepasan itu yang terlepas. Teman-teman pasang ulang batu merah yang sudah dikasih sambungan tulangan tersebut. Nah, untuk solusi kedua, teman-teman juga bisa lihat di video ilustrasi saya berikut. Nah, itu solusi kedua. Teman-teman udah lihat di ilustrasinya. Solusi kedua, ketika teman-teman sudah kasih slope-nya dan fondasi, tetapi teman-teman harus bangun lagi satu tiang kolom pada tembok bangunan baru di sampingnya persis seperti itu. Teman-teman bisa lihat di ilustrasi tadi. Itu butuh satu tiang kolom lagi. Tetapi teman-teman juga harus perhatikan, bukan berarti teman-teman sudah buat tiang kolom dan semua udah selesai. Tiang kolom yang teman-teman bangun baru itu juga tetap harus teman-teman berlakukan seperti ilustrasi yang pertama, di mana tiang kolom bangunan lama tetap teman-teman harus pahat dengan jarak 1 meter. Tapi kalau yang ini bisa 1,5 meter maksimalnya, tapi paling minim 1 meter, paling maksimal 1,5 meter. Untuk diikatkan ke tiang pertama yang bangunan lama dan diikat juga ke tiang baru. Nah, teman-teman bisa lihat di video tadi kan.
Dengan demikian, setelah itu baru teman-teman naikin batu batanya. Jadi teman-teman jangan menganggap remeh. Cara ini memang sudah banyak sekali yang pakai bagi yang mengerti dan yang tukang-tukang profesional yang bertanggung jawab di luar sana. Pasti mereka akan menyarankan seperti ini. Tetapi bagi tukang-tukang yang saya anggap pemalas, mereka akan bilang, wah bos ngapain boros, masukin aja besi beton, pahat sedikit, masukin aja batanya itu, pahat sedikit masuk, itu pasti kuat. Nah itu teman-teman sudah lihat di video tadi resiko yang sudah saya kasih. Jangan dianggap remeh, karena bangunan itu ketika teman-teman selesai bangun, tidak mungkin teman-teman langsung melihat rusaknya, karena pasti terlihat kokoh. Teman-teman melihat kerusakannya itu setelah jangka waktu pemakaian. Di bagian sambungan rumah memang saya menyarankan supaya sedikit lebih boros, makanya saya kasih besi beton itu. Kalau mau lebih hemat, pakai alternatif kedua. Kalau teman-teman mau lebih yakin, pakai kalau mau lebih hemat, pakai alternatif pertama. Tapi kalau mau sedikit lebih boros, dan lebih yakin, pakai alternatif kedua. Jadi teman-teman jangan menganggap remeh dari resiko yang sudah saya tunjukin di video tadi. Karena apa? Resiko yang saya tunjukin tadi itu nyata, video real yang terjadi di lapangan, bukan ilustrasi. Dan mungkin juga teman-teman yang nonton video ini ada yang sudah mengalami kejadian seperti tadi. Oleh karena itu, ketika teman-teman menyambung rumah tersebut, teman-teman harus menggunakan ilustrasi atau alternatif yang saya kasih. Karena apa? Bagi tukang-tukang pemalas, mereka akan menganggap remeh. Karena apa? Mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan pekerjaan yang lebih simpel. Ya, saya tidak menyalahkan mereka ketika mendapat keuntungan yang lebih besar. Tetapi selama keuntungan lebih besar itu tidak merugikan customer. Bagi tukang-tukang profesional dan bertanggung jawab di luar sana, saya yakin dengan 100% mereka akan menggunakan salah satu dari alternatif yang saya kasih ketika menyambung bangunan baru terhadap bangunan lama, atau menambah bangunan baru terhadap bangunan lama. Oleh karena itu teman-teman harus nonton video ini sampai selesai, jangan di skip, sehingga teman-teman bisa benar-benar menangkap maksud dari video ini. Dan teman-teman tidak menangkapnya setengah-setengah, karena ketika teman-teman menangkapnya setengah-setengah, teman-teman akan menimbulkan satu atau menciptakan satu atau dua persepsi lain baru yang mungkin bisa merugikan teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Apapun yang teman-teman tanyakan, saya akan usahakan untuk jawab. Dan apabila jawaban saya masih belum bisa dimengerti dengan bahasa tulisan, saya akan menjawabnya di video berikut. Dan juga bagi teman-teman yang ingin merequest pembahasan apa yang akan saya bahas di video berikutnya, teman-teman bisa request di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang memiliki cara lain atau memiliki pengalaman lebih, teman-teman bisa membagikan di kolom komentar sehingga kita semua bisa belajar tentang interior dan arsitektur. Karena apa? Minimal walaupun kita profesi apapun, kita harus mengerti dasar dari membangun rumah. Bagian-bagian penting yang harus kita perhatikan ketika kita membangun rumah, agar kita tidak dibodohi sama tukang-tukang pemalas di luar sana. Oke, sampai dulu di sini video kita. Terus dukung channel YouTube dari Vikitan Interior dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya, sehingga teman-teman bisa mendapat updatean terbaru dari video-video kita. Sampai jumpa, salam Vikitan Interior.